Hai teman-teman, saya Maya Fadia NIM 1902104020012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan penerapannya dalam karangan ilmiah struktur, fungsi, dan kategori dalam kalimat. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu kalimat efektif? Menurut Wikipedia, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, terdiri atas subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta diksi yang tepat dalam kalimat. Berikut adalah contoh kalimat efektif. Para siswa membedah buku itu. Jika dipisah, para siswa termasuk subjek membedah predikat buku itu objek. Kalimat ini disebut kalimat efektif sebab kalimatnya tidak bertele-tele serta terstruktur. Selanjutnya, contoh kalimat tidak efektif adalah merupakan tugas penelitian untuk menganalisis dan menyajikan hasil analisis data. Kalimat ini dikatakan tidak efektif karena terdapat kata adalah dan merupakan. Kedua kata ini memiliki makna yang sama, yakni mendefinisikan sesuatu. Dapat diubah menjadi kalimat yang lebih efektif. Tugas peneliti adalah menganalisis dan menyajikan hasil analisis data. Jadi seperti itu. Selanjutnya, struktur kalimat efektif. Yang pertama, penggunaan kalimatnya tepat. Yang kedua, mempunyai unsur pokok sebuah kalimat, minimal ada subjek dan predikat. Yang ketiga, pembuatannya sesuai dengan IYD atau biasa disebut dengan ejaan yang disempurnakan. Yang keempat, kalimat efektif bersifat hemat dalam pemilihan katanya. Dan yang terakhir, yang kelima, kalimat efektif juga memiliki variasi struktur kalimat. Selanjutnya, fungsi kalimat efektif, yakni memudahkan pembaca dalam memahami isi teks. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Analisis kalimat non baku dalam wacana. Kalimat baku adalah kalimat yang susunannya sesuai dengan kaidah penulisan ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat non baku adalah kalimat yang susunannya tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesalahan dalam kalimat non baku: 1. Ketidakpastian penulisan tanda baca. Contohnya, di mana kamu tinggal? Antara kata tinggal dan tanda tanya tidak perlu diberi spasi. 2. Ketidaktepatan pemakaian huruf. Ana dan Ani pergi ke pasar. Seharusnya kata Ani menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Analisis kalimat non baku dalam wacana. Wacana 1. Dalam wacana di atas terdapat kesalahan dalam penulisan kata. Kata apotik adalah bentuk tidak baku dari kata apotik. Wacana 2. Dalam wacana di atas terdapat kesalahan dalam penulisan kata. Kata sekedar adalah bentuk tidak baku dari kata sekedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Santoso dengan NIM 190210402031 akan menjelaskan mengenai syarat-syarat kalimat efektif yang di dalamnya ada kesatuan dan kesepadanan, kemudian ada kesejajaran, dan yang terakhir ialah penekanan dalam kalimat. Kesatuan dan kesepadanan. Menurut Amran Tasai dan Arifin, kesatuan dan kesepadanan merupakan keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang digunakan.
Kesatuan gagasan kalimat ini diperlihatkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Salah satu yang dapat dijadikan tolak ukurnya adalah subjek dan predikat yang jelas. Sebagai contoh, kalimat aku dan Dani senantiasa bersepeda di hari Minggu merupakan kalimat yang memiliki kesatuan dan kesepadanan karena disertai subjek dan predikat yang jelas. Lanjut pada poin berikutnya, yaitu kesejajaran. Amran Tasai mendefinisikan kesejajaran sebagai kesamaan bentuk yang ada dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan penerapan sebuah aplikasi pada praktik tadi sore. Kalimat ini tidak dapat dibenarkan karena ada bentuk yang berbeda, yaitu kata menjelaskan dan memaparkan merupakan verba, sedangkan kata penerapan merupakan bentuk nomina. Maka, bagaimana kalimat yang baik atau kalimat yang benar? Kalimat yang benar ialah sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan sebuah aplikasi pada praktik tadi sore. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut pada poin yang terakhir, yaitu penekanan dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberanian, pementingan, atau pemusatan pemerhatian pada salah satu bagian kalimat. Lalu fungsinya apa? Agar kalimat yang diberi penekanan lebih mendapat perhatian dari pembaca. Sebagai contoh, kalimat Profesor Dr. Herman Yohanes berpendapat, salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina adalah rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produksi minyaknya. Di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa bagian yang disorot adalah subjeknya, yaitu Profesor Dr. Herman Yohanes berpendapat. Seperti itu teman-teman. Semoga dipahami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Indonesia akan memberi contoh tentang kehematan dan keserasian. Yang pertama adalah kehematan. Beberapa kriteria penghematan atau kehematan dalam kalimat antara lain: A. Penghematan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya, karena dia mendapat nilai bagus, dia sangat senang. Kalimat tersebut tidak hemat. Dapat diubah menjadi, karena mendapat nilai bagus, dia sangat senang. Kalimat tersebut merupakan kalimat hemat. B. Penghematan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contohnya, dia memakai baju warna ungu. Tidak hemat. Dapat diubah menjadi, dia memakai baju ungu. Merupakan kalimat hemat. C. Penghematan dengan cara menghilangkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, Elih tidur sejak dari sore. Tidak hemat. Dapat diubah menjadi Eli tidur sejak sore. Merupakan kalimat hemat. D. Penghematan dengan cara menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, dalam kalimat para ibu-ibu sedang memasak. Kalimat tersebut tidak hemat. Dapat diubah menjadi para ibu sedang memasak. Merupakan kalimat yang hemat. Yang kedua adalah keserasian. Dalam unsur-unsur kalimat, keserasian makna merupakan kebenaran makna dalam suatu kalimat yang tidak menimbulkan keanehan. Contoh yang pertama, dalam kalimat meja itu memukul anak kami. Kalimat tersebut terasa aneh karena verba memukul menuntut nomina orang sebagai pelakunya. Kenyataannya meja itu bukan orang, sehingga menyebabkan kalimat tersebut terasa aneh. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi, anak kami memukul meja itu, atau anak kami membentur meja itu. Contoh dalam kalimat yang kedua, Andini menceraikan suaminya. Merupakan contoh keanehan yang dilandasi faktor budaya. Verba menceraikan dalam bahasa dan budaya Indonesia umumnya menuntut pelaku seorang pria. Seorang pria dapat menceraikan seorang wanita, tetapi seorang wanita umumnya hanya dapat meminta cerai dari suaminya. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi, suaminya menceraikan Andini, atau
Andini meminta suaminya menceraikannya.